Panggung semangat dan rumah dari berjuta mimpi yang berkumpul dalam satu nama, Indonesia. Puluhan ribu orang tumpah ruah ke ibu kota, datang dari segala penjuru Nusantara. Dari Sabang hingga Merauke, dari lereng hijau Jayawijaya hingga pesisir emas Lampung, dari sawah yang menghijau di Jawa hingga pantai biru di Sulawesi. Bahkan mereka yang jauh di luar negeri, dari Malaysia, Qatar, Arab Saudi hingga Palestina ikut bergerak. Bukan sekadar untuk menonton, tapi untuk bersaksi. Mereka datang dengan mata yang berbinar, dada yang sesak oleh harapan, dan langkah yang digerakkan oleh cinta tanah air yang tak bisa ditakar. Ini bukan malam biasa. Ini adalah malam sejarah. Indonesia bertemu Tiongkok dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia. Tapi semua tahu, ini lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah pertaruhan harga diri, semangat nasional, dan sepotong harapan besar bahwa suatu hari kelak, Garuda akan berkibar di pentas paling bergengsi dunia, Piala Dunia. Stadion utama Gelora Bung Karno Senayan bukan hanya dipadati penonton. Ia dikepung gelombang manusia yang tak terbendung. Mereka datang tidak untuk menjadi penonton pasif. Mereka datang sebagai pengobar semangat. Lagu-lagu nasional dikumandangkan dengan lantang, dari bibir-bibir yang mungkin sehari-hari tak pernah bernyanyi. Tapi malam itu mereka berubah menjadi paduan suara kebangsaan. Dan ketika waktu mendekati kick-off, gema takbir mulai menggulung dari sudut-sudut tribun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu bukan hanya gema iman, tapi mantra kekuatan. Ribuan mulut menyatukan doa. Seperti lautan yang bergelombang, suara itu membumbung dan menyapu stadion, mengubahnya menjadi rumah ibadah nasionalisme. Tak ada sekat, tak ada perbedaan. Di sana, malam itu, semua menjadi Indonesia. Tiongkok datang dengan amunisi penuh, pengalaman, kekuatan, stamina, dan sistem. Tapi Indonesia datang dengan hal yang lebih sulit diukur. Hati yang menyala-nyala, semangat yang dikumpulkan dari peluh petani, nelayan, buruh, dan pelajar. Semangat yang lahir dari ratusan tahun perjuangan, dari derita yang telah diubah menjadi kekuatan, dari tangis yang kini menjelma menjadi teriakan penyemangat. Garuda tahu mereka tidak sendiri. Di balik setiap operan, setiap tackle, setiap umpan silang, ada kekuatan tak kasat mata. Energi rakyat. Sebuah kekuatan yang tak bisa dicatat dalam statistik, tapi bisa dirasakan dalam getaran tanah, dalam gemetar tribun, dan dalam bulu kuduk yang berdiri tiap kali lagu kebangsaan dikumandangkan. Guys, we're live in Jakarta. Gymnastics. Indonesia versus Bahrain. The dream is alive. World Cup. Stadion bukan lagi sekadar arena. Ia menjelma jadi altar perjuangan. Di sana malam itu, para supporter menjelma menjadi pujangga cinta tanah air. Ada yang datang membawa anak kecil di pundaknya. Ada yang membawa poster penuh semangat. Ada yang duduk bersila di luar pagar stadion, menonton dari layar ponsel, hanya untuk ikut menjadi bagian dari kisah besar ini. Di luar stadion, jalanan macet total. Tapi tak ada keluh. Setiap klakson dibalas dengan tawa, setiap kemacetan menjadi ruang perkenalan. Supporter dari berbagai daerah saling menyapa, bercanda, berbagi cerita, berbagi air minum, bahkan berbagi tempat duduk. Malam itu Jakarta menyatu, sebuah potret utuh Indonesia yang damai, semangat, dan penuh cinta. Laga besar, rasa besar, makna lebih besar. Berharap bisa melihat Indonesia bermain di Piala Dunia, Garuda tak pernah sendiri. Di tengah malam yang penuh harapan itu, satu hal menjadi jelas. Garuda tidak pernah sendiri. Mereka mungkin berlari di atas rumput, tapi mereka membawa ribuan doa di punggung mereka. Mereka mungkin melawan tim kuat,
tapi mereka punya kekuatan yang tak bisa diukur, rakyat. Dan malam itu, Stadion Gelora Bung Karno menjadi saksi. Saksi cinta rakyat pada negerinya. Saksi bahwa sepak bola bisa menyatukan bangsa. Saksi bahwa Indonesia, betapapun berat jalannya, tak akan pernah kehilangan semangat untuk bermimpi. Karena selama merah putih masih berkibar, selama nyanyian kebangsaan masih bergema, dan selama Garuda masih mengepakkan sayapnya, Indonesia tak akan pernah berhenti mengejar mimpi. Garuda, terbanglah. Seluruh negeri bersamamu. Fanatisme tanpa batas, gegap gempita GBK jadi sorotan dunia. Pemirsa sekalian, mari kita bayangkan sejenak. Sebuah stadion berkapasitas 76.000 jiwa, penuh sesak, bergemuruh dengan warna merah putih, suara teriakan, nyanyian, dan harapan. Ya, inilah wajah nyata dari fanatisme pendukung Timnas Indonesia, yang tak sekadar hadir, tapi menggetarkan dunia. Dari Jakarta, sorotan menuju dunia. Dalam laga panas menghadapi Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026, harga tiket kategori premium yang mencapai Rp750.000 tak menyurutkan semangat. Bahkan, semuanya habis dalam waktu singkat. Tidak main-main. Media Malaysia, Stadium Astro, mencatat bahwa harga tiket di Indonesia 6 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan laga kandang Timnas Malaysia. Namun tetap saja, stadion utama Gelora Bung Karno terisi penuh. Seolah harga bukan penghalang, karena bagi fans Garuda, cinta pada negeri tak pernah ternilai. Kalau cinta sudah melekat, tiket mahal pun disikat. Tak gentar harga tinggi, asal Garuda tetap terbang tinggi. Media dunia mulai melirik, siapa bilang ini sekadar laga biasa. Tidak hanya media Asia Tenggara yang terperangah, kini giliran tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang menunjukkan ketertarikan lebih dalam. Diketahui, media dari ketiga negara tersebut mengirimkan fotografer dan videografer khusus ke Indonesia. Bukan hanya untuk merekam jalannya pertandingan, tapi fokus mereka tertuju pada dua hal penting, pemain Timnas dan lautan supporter Garuda. Bukan hanya bola yang bergulir di lapangan, tapi juga kisah kebanggaan yang mengalir di setiap nadi rakyat Indonesia. Dampak real di lapangan. GBK jadi benteng tak tertembus. Dukungan dahsyat itu bukan sekadar euforia. Dalam dua laga kandang terakhir di GBK, Timnas Indonesia sukses menumbangkan dua lawan kuat. Arab Saudi dengan skor 2-0 dan Bahrain 1-0. Itulah bukti bahwa sorakan supporter bisa menjadi doa, bisa jadi senjata, bahkan bisa jadi bahan bakar semangat para pemain. Kini jelang laga kontra Tiongkok yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha, publik menaruh harapan besar. Harapan bahwa Garuda kembali mengukir sejarah. Harapan bahwa semangat dan pengorbanan bisa berbuah manis. Semangat membara, suara Garuda tak pernah reda. Bila cinta sudah menyala, dunia pun ikut merasa. Jadi pemirsa, masihkah kita berpikir bahwa sepak bola hanyalah tentang skor dan strategi? Tidak. Di balik semua itu ada kisah tentang cinta tanah air, tentang kesetiaan yang tak bisa dibeli, dan tentang sebuah bangsa yang bersatu dalam sorakan. Mari terus dukung timnas kita, dengan hati yang membara namun tetap santun di jiwa. Karena ketika stadion jadi rumah kedua, dan Garuda jadi kebanggaan utama, maka dunia pun akan tahu, Indonesia tak pernah main-main dalam mencintai.